Mungkin karena satu kelompok menghubungkan kau dan aku secara tanpa sadar. Saya nyambung dengannya. Dia tahu meski saya tidak bicara. Ada orang yang menyenangkan begitu saja, dan kita secara ajaib tertarik padanya. Ada kalanya respon baik seperti ini muncul ketika kita pertama kali bertemu seseorang. Anda dapat menanggapi yang menguntungkan ini, bukan karena dia sangat rupawan, pendidikannya bagus, kaya raya, atau terkenal. Ketika kita tertarik pada seseorang tanpa alasan khusus, biasanya ada sesuatu yang mirip dengan kita. Untuk lebih mudahnya, kita ambil contoh dari pasangan suami istri yang datang kepada saya untuk berkonsultasi tentang metode komunikasi. Sekilas saya bisa menebak seperti apa hubungan keduanya di saat mereka memasuki ruang konseling. Jika nada suara dan gaya bicaranya serupa, saya bisa dengan yakin berbicara. Anda tampak sangat harmonis karena hubungan Anda berdua sudah baik. Tinggal masalah teknik komunikasi saja yang perlu diperbaiki. Mata mereka langsung membulat. Bagaimana saya bisa tahu? Sebaliknya, jika nada suara dan gaya bicara mereka saling berbeda secara signifikan, maka saya akan berkata seperti ini. Sepertinya belakangan ini hubungan kalian berdua sedang tidak baik. Dalam hal ini, kita harus memperbaiki cara kalian berkomunikasi secara mendasar. Dengan begitu, kita bisa memulihkan hubungan kalian. Pasangan ini pun terkejut dan bertanya bagaimana saya bisa tahu. Apakah saya bisa meramal? Tidak, saya adalah manusia biasa. Saya hanya melihat tampak luar dari hubungan pasutri yang datang untuk berkonsultasi dan menerka dengan tepat layaknya seorang penebak ulung, bukan karena kekuatan supernatural atau karena kebetulan. Hasil penilaian itu berdasarkan efek kesamaan. Semakin banyak kesamaan dengan orang lain, maka semakin tinggi rasa kedekatan dengannya. Dan begitu pula sebaliknya. Sederhananya, mirip karena suka. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang bermiripan kemungkinan besar saling menyukai. Dan bila sebaliknya, maka bisa dibaca sebagai indikasi bahwa rasa ketertarikan masing-masing sudah memudar. Psikologi sosial David Wilder meminta subjek mengenakan salah satu dari dua lencana dengan nama yang berbeda dan memasuki ruangan yang ditandai dengan papan nama tersebut. Mereka duduk di meja yang telah diberi partisi sehingga tidak tahu siapa yang ada di sebelahnya. Begitulah subjek terbagi menjadi dua kelompok. Setengah dari subjek kemudian menerima lembar pendapat dari orang di ruangan yang sama, dan setengahnya lagi menerima lembar pendapat dari orang di ruangan lain. Lembar pendapat tersebut berisi penjelasan tentang karyawan yang menyebabkan masalah, dan subjek diminta menentukan apakah ia bersalah atau tidak untuk diberi hukuman. Hasilnya, subjek menunjukkan kecenderungan untuk setuju terhadap pendapat orang di ruangan yang sama. Sementara di sisi lain, mereka cenderung untuk tidak mengikuti pendapat orang di ruangan yang lain. Ketika orang di ruangan yang sama menyarankan agar karyawan itu diberi hukuman ringan, ia setuju. Namun, ketika orang di ruangan lain yang menyarankan agar diberi hukuman ringan, ia tidak akan mengikutinya dan malah meminta hukuman yang lebih berat. Bukan hanya itu, subjek mempertimbangkan matang-matang pendapat dari orang di ruangan yang sama dan mengingat sebagian besarnya, tetapi tidak untuk pendapat dari orang di ruangan lain. Ini menunjukkan bahwa kesamaan lencana dan ruangan saja dapat membentuk rasa senang yang mempengaruhi penilaian.
Dalam konteks yang sama, semakin besar kemiripan dengan pewawancara, maka semakin bermanfaat untuk menunjukkan kesan yang baik. Kemiripan tersebut bisa dalam berbagai hal, seperti kota asal, universitas, penampilan, hobi, suara, dan gaya busana. Apakah Anda ingin meraih simpati seseorang? Jika demikian, temukan kemiripan Anda dengan orang tersebut. Sudah umum diketahui bahwa tenaga penjualan berhasil membuat kontrak dengan pelanggan yang memiliki kemiripan usia, agama, kota kelahiran, dan hobi. Anda juga bisa dengan sengaja membuat kemiripan secara tidak berlebihan. Anda dapat secara natural mengulangi kata-kata terakhir lawan bicara Anda sebagai tanggapan atas ucapannya, atau memakai pakaian yang senada dengan gaya seseorang yang ingin Anda taklukkan. Ada hasil eksperimen tentang tingginya tingkat penerimaan ketika seseorang yang meminta tolong mengenakan seragam yang mirip dengan orang yang dimintai tolong. Saya mengalami kecelakaan tahun lalu dan itu benar-benar masa yang sulit. Oh iya, pasti sangat sulit ya. Konsep baju kita hari ini sama ya? Iya, betul. Pertemuan ini terasa menyenangkan. Cobalah untuk menunjukkan kepekaan Anda secara tepat tanpa membuat muak. Tidak ada yang serupa dengan efek kesamaan dalam meningkatkan keakraban dengan orang lain dalam waktu yang cepat. Jangan malu-malu, cobalah melatih indera Anda dengan benar.